Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nescafe dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Agustina Montaveri. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara sebagai supervisor ruang cardiac ward. Saya bersekolah di SPK Santa Elizabeth Semarang. Kenapa saya dulu termotivasi ingin menjadi seorang perawat? Saya dulu itu melihat di di televisi para medis. Nah, dari situ saya termotivasi untuk sekolah di keperawatan. Begitu lulus, saya langsung dikaryakan di Rumah Sakit Elizabeth Semarang selama 1 tahun. Kebetulan saya ditempatkan dulu di ruang UGD. Sebenarnya saya dari keluarga diminta melanjutkan lagi ke sekolah kebidanan, karena dulu dari SPK itu harus ke D3 kebidanan atau D3 keperawatan. Nah, kalau D3 keperawatan dulu prosesnya lama. Kemudian saya dianjurkan untuk sekolah ke D3 kebidanan. D1 kebidanan. Karena kalau D1 kebidanan untuk bekerjanya lebih cepat dan bisa buka praktek mandiri. Tetapi saya coba mendaftar dan mungkin bukan panggilan saya, dan akhirnya saya tetap menggeluti di dunia keperawatan, dan saya senang bekerja di UGD. Kemudian saya sempat keluar resign dari dari Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Kemudian saya pulang kampung dan akhirnya saya pindah ke Rumah Sakit Elizabeth Purwokerto. Nah, di Rumah Sakit Elizabeth Purwokerto itu saya dulu itu ditempatkan juga di ruang UGD. Namanya di daerah dinas itu hanya 1 orang. Kemudian saya melanjutkan pendidikan lagi di D3 keperawatan. Sebelumnya saya sudah berpikir, lulusan SPK untuk melanjutkan sekolah ke D3 itu sulit karena tidak semua universitas menerima lulusan SPK. Kebetulan saya dapat info di Panti Rapih. Rumah Sakit Panti Rapih di sana membuka pendidikan D3 yang jalur khusus. Akhirnya saya mencoba mendaftar di Akademi Keperawatan Panti Rapih dan saya diterima. Kemudian saya lulus D3 Keperawatan Panti Rapih 3 tahun. Kemudian dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, zaman dulu itu Rumah Sakit Mitra Internasional, seleksilah ke kampus kami, dan kebetulan saya ke bawah sampai Jakarta sampai saat ini. Nah, saya masuk di Premier Jatinegara, dulunya Mitra Internasional. Saya masuk kalau nggak salah tahun 2005. Tahun 2005 saya masuk ke Rumah Sakit Premier Jatinegara ini. Pertama kali saya ditempatkan di ruang ICCU. Kemudian saya sempat ditempatkan di ruang rawat inap penyakit dalam, tetapi hanya 1 tahun. Kemudian saya ditarik kembali di ruang ICCU. Nah, pas dengan berjalannya waktu, saya bekerja sebagai staf di ruang ICCU dengan berbagai kasus yang menurut saya menarik dan banyak tantangan yang saya alami. Kemudian saya ditawarkan untuk melanjutkan kuliah kembali. Waktu itu penawaran
ada 2 di Rumah Sakit Karolus sama Muhammadiyah. Kebetulan karena akses rumah saya lebih mudah dengan SIN Karolus, akhirnya saya memutuskan mengambil pendidikan di Stikes SIN Karolus untuk S1 NES-nya. Setelah saya lulus S1 NES sambil bekerja, siangnya saya kuliah, akhirnya lulus, kemudian saya diamanatkan untuk membantu teman-teman sebagai clinical instructor Rumah Sakit Premier Jatinegara. Saat menjadi clinical instructor itu juga itu pengalaman yang benar-benar sangat-sangat ini bagi saya, menarik juga bagi saya, dan itu betul-betul tantangan yang luar biasa karena kita harus bisa masuk dari perawat junior sampai ke senior, dan ibarat kata clinical instructor itu buku berjalan buat teman-teman rumah sakit, teman-teman yang ada di rumah sakit. Nah, setelah beberapa tahun saya berkecimpung di bagian clinical instructor, kemudian saya ditugaskan kembali di tahun 2019 untuk menjadi supervisor di ruang cardiac ward. Nah, saat pertama kali saya masuk menjadi supervisor di ruang cardiac ward, saya sempat bingung. Aduh, bagaimana nih nanti saya itu seperti apa? Mampukah saya mengemban amanat ini? Dan kebetulan waktu itu sempat ada operasi MVR untuk anak-anak, waktu itu sekitar di bawah 3 tahun. Itu yang benar-benar merupakan tantangan sekali buat saya, karena pasien anak tersebut setelah dilakukan operasi bypass kemudian langsung sempat di ICU, kemudian ditempatkan di ruang cardiac ward. Selain itu juga banyak sekali tantangan-tantangan yang ada di ruang cardiac ward, karena di ruang cardiac ward itu kan pasien jantung, tidak banyak juga yang pasien tersebut dengan gangguan irama masuk di kita, yang tadinya baik-baik saja, kemudian karena ngejan atau tiba-tiba anfal juga banyak. Juga menerima pasien-pasien jantung, pokoknya seputar jantung, baik kasus yang CHF, pasien-pasien dengan tindakan kateterisasi, pasca kateterisasi, atau bahkan dan pasca pemulihan operasi bypass. Nah, di ruang kardiak itu kita harus mempunyai kompetensi yaitu minimal ACLS, karena kita harus mengetahui misalkan tiba-tiba pasien itu terjadi gangguan perubahan irama, apa yang harus kita lakukan. Kemudian dengan pasien-pasien jantung pasca tindakan kateterisasi, tidak banyak juga pasien pasca tindakan kateterisasi bisa terjadi anfal seperti itu. Semenjak pandemi ini, ruangan pasien-pasien jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara masih tetap kami layani, tetapi dengan persyaratan protokol kesehatan, dan pasien tersebut tetap dilakukan pemeriksaan swab PCR. Kalau memang hasilnya PCR-nya negatif, kami bisa tetap merawat pasien-pasien jantung kami.
Fasilitas ruangan kami di ruang cardiac ward, kami ada di lantai 3 gedung rawat inap. Kami ada 14 tempat tidur, di mana di situ ada kelas 2, kelas 1, suite C dan suite B. Dan nurse station kita bentuknya melingkar, jadi di situ biasanya kita lakukan untuk pasien-pasien pasca operasi CABG, itu kita bisa latihan untuk mobilisasi, dibantu dengan petugas rehab medis. Jadi pasien tidak perlu ke bagian rehab medis, jadi cukup melakukan di sekitar nurse station, karena di situ ada pegangan. Jadi pasien-pasien yang sebenarnya tidak hanya untuk pasien pasca bypass, semua pasien-pasien yang sudah boleh latihan mobilisasi, biasanya kami akan anjurkan untuk latihan jalan di sekitar nurse station, seperti itu. Kemudian kita mempunyai beberapa monitor, bedside monitor. Jadi kalau misalkan kondisi pasien itu menurut kita kok kira-kira butuh pengawasan, kita akan langsung pasangkan bedside monitor yang sehingga kita bisa memonitor lebih lanjut. Kemudian di samping itu juga kita ada alat echocardiogram. Nah, biasanya pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan echocardiografi, kita nggak perlu pinjam alat ke tempat lain, jadi sudah bisa langsung dikerjakan di ruang cardiac ward. Ini kami juga ada alat Holter, alat ABPS. Jadi Rumah Sakit Premier Jatinegara mempunyai center kardiak bertempat di gedung poliklinik lantai 5. Di situ semua center kardiak, jadi untuk pemeriksaan diagnostik ada di situ. Itu kiat-kiat kami perawat yang ada di ruang cardiac ward. Yang pertama, kita harus sering belajar. Jalani, kita tetap harus fokus juga. Pokoknya semangatlah untuk belajar. Kemudian di samping itu juga kita harus komunikatif. Nah, itu yang sangat penting. Tidak hanya kita komunikatif antar teman sejawat, kita juga kita tidak kerja sendiri, kita tim. Jadi kita juga komunikatif juga dengan tim kesehatan lain, terutama kalau kita kan lebih dekat dengan dokter. Nah, itulah kita komunikasi yang baik dengan dokter. Dan kalau misalnya kita tidak tahu, sebaiknya kita tanya dengan dokter, kita sharing ilmu dengan dokter. Enak kok kita sharing ilmu dengan dokter, karena itu yang akan menjadikan kita lebih profesional lagi. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya, dan saat ini saya bertugas di ruang cardiac ward. Kami mempunyai beberapa fasilitas, kita juga punya dokter-dokter kardiologi yang handal, seperti itu. Pokoknya semangat untuk teman-teman perawat semua, sukses, salam sehat selalu.